Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani dan teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Santuy, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani dan teman-teman, pada siang kali ini saya ingin berbagi sharing seputar tentang bagaimanakah cara perawatan kopi. Tidak perlu lebar-lebar, tidak perlu berhektar-hektar, tapi hasilnya memuaskan. Seperti itu ya. Untuk topik kali ini, topik pembahasan kali ini ya Sobat Tani. Nah, jadi seperti ini ya Sobat Tani. Seperti yang di hadapan kita ini adalah saya akan memperkenalkan dulu jenis klonnya. Ini klon Tugusari. Ini kebun ini kebanyakan klon Tugusari ya. Saya sedang berada di kebunnya Bapak Mamat, sedang melakukan kunjungan. Edisi kunjungan tempat kebunnya Mas Mamat yang berada di ketinggian 1100 ya. Jadi poinnya seperti ini ya Sobat Tani. Yang pertama, kita perhatikan pohonnya. Kebun Mas Mamat ini tidak rata ya pohonnya. Andaikan saja bisa meratakan atau menserempakkan pohonnya minimal seperti ini, tentu tidak perlu lebar-lebar ya. Kita mempunyai lahan kebun kopi, hasilnya sudah memuaskan. Alhasil kebunnya Mas Mamat ini 4 hektar ya, tuh nyampe ke sana, nyampe ke batang aren sana, bahkan lebih ya, kita zoom. Nah, cuman menghasilkan 5 ton musim tahun 2024 ini. Nah, apa saja kekurangannya di sini kita akan kupas ya Sobat Tani. Jadi kekurangannya adalah beliau ini belum berhasil menyerempakkan pohon kopinya, yang mana masih terdapat banyak yang mati tuh. Mati karena penyakit jamur. Ini harus segera dilakukan penyulaman ya Sobat Tani. Penyulaman artinya jangan biarkan pohon kopi kita itu mati perlahan. Nah, ini sudah mau mati perlahan nih ya. Ini yang diakibatkan oleh jamur tuh. Biasanya kalaupun sudah kena sebaris, dia akan nular ke temennya yang lain tuh, botak. Jadi disinilah ya letak kenapa kebun Mas Mamat ini lebar, 4 hektaran hanya menghasilkan 5 ton. Nah, sedangkan para senior kita 1000 batang itu menghasilkan 4 ton. Jadi segera lakukan penyulaman nih seperti ini nih, menggunakan kopi Liberica nih, Robinson, dan disambung. Nah, segera dilakukan penyambungan. Jadi intinya kita harus rajin keliling ya Sobat Tani, keliling ke kebun kopi kita itu mana yang kira-kira tidak menghasilkan nih seperti ini, segera dilakukan penyulaman supaya masuk dalam hitungan. Seharusnya kebun 4 hektar ini masuk tanaman normal itu 10.000 batang. Kita kalikan 1 kilo aja Sobat Tani, 10.000 batang itu 10 ton. Sedangkan ini hanya 5 ton, berarti cukup jauh, sangat jauh. Jadi ini kemenangannya hanya lebar lahan. Jadi yang namanya lebar lahan itu segala perawatannya cukup lumayan mahal ya Sobat Tani. Dari mulai biaya racunnya, pupuknya, cara atau kita mengupah karyawan pun cukup lumayan mahal ya kalau lebar lahannya. Nah, akan tetapi solusinya adalah
lahan kita sedikit, tapi kita memperhatikan setiap pohon kopi kita, yang mana yang tidak dominan lagi. Segera lakukan penyulaman dengan kopi kategori Liberica ini ya, atau Robinson. Kalaupun belum ada, silahkan membuat atau bikin jambangannya dulu ya, baru kita sulam menggunakan kopi Robinson ini. Ini sangat bagus dan tahan penyakit ini ya, kopi jenis ini, baik di kondisi tanah apapun. Bagus juga digunakan untuk sistem pagar karena akarnya cukup kuat. Bahkan ini sangat rekomendasi nih, akarnya cukup kuat untuk dibuat sistem tanam pagar. Mengingat untuk yang kopi Liberica, kopi Robusta biasa seperti ini, kekuatannya ya hanya 8 tahun. Kalau dibuat sistem pagar di Brazil sana 8 tahun atau 7 tahun sudah dicabut lagi dan ditanam ulang. Nah, jadi PR-nya apakah kita sanggup seperti orang Brazil mencabut ulang? Itu ya yang jadi pertanyaannya kalau kita membuat tanam kopi sistem pagar. Nah, untuk mengatasinya, jika kita tidak ingin susah payah ya mencabut ulang, gunakanlah untuk batang pokoknya menggunakan jenis kopi ini ya, Liberica ini kuat ini, tempur dengan akar-akar yang lainnya. Kalau seperti ini 8 tahun 10 tahun nggak apa-apa, nggak dicabut ya, masih dominan. Tapi kalau Robusta terjadi penurunan produktivitas buah karena menumpuknya akar kopi ya. Seperti itu penjelasannya. Jadi silahkan dari sekarang cek lokasi sendiri, cek lokasi masing-masing sobat tani ya. Jika masih ada yang botak-botak nih seperti ini, gundul, segera lakukan penyulaman. Agar kalau hitungannya 1000 batang ya masuk 1000 batang asli, nggak ada lagi yang botak. Yang susah itu bagi para sobat tani kopi itu meratakan hasil buahnya ya. Terkadang dalam satu pohonnya itu 4 kilo, yang lainnya paling setengah kilo. Ada yang 1 kilo, yang lainnya setengah on. Terkadang ada yang masih seperti ini nih. Ini ya kebiasaan kita nih, PR nih bagi para sobat tani ya. Jadikan ini penyulaman, nanti ganti dengan sulam yang baru ya, maksudnya dengan menggunakan kopi Liberica seperti ini, dan lakukan penyambungan seperti itu ya. Trik dan caranya, lahan sedikit tapi menghasilkan kopi banyak. Nih kebunnya Mas Mamat nih, lebar tapi hasilnya kurang maksimal. Nih banyak yang botak-botak nih. Nih banyak yang mati-mati ya. Tuh, banyak nih penyulamannya. Setelah dilakukan penyulaman, segera lakukan penyambungan dengan kopi jenis Robusta ya, supaya rata, per pohonnya itu rata. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat untuk durasi videonya cukup lumayan panjang, jadi mudah-mudahan ada hal positif nih untuk konten video kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini.
saya tutup dan akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.